perawatan luka kan, selama lukanya kering, mungkin nggak ada perhatian khusus yang mungkin bisa 3 hari diganti perban, Oke. perawatannya bisa terbuka, nggak Mhm. perlu diperban terus Tutup ya. gitu kan? Jadi Mhm. luka itu nggak harus yang ditutup Mhm. terus itu. Takut kena apa-apa, terus Betul. nanti nggak pernah dimandiin anaknya, Iya, waduh jadi biasanya kebanyakan boloten gitu. malah bau, bacin, ya toh. Iya. Kumannya kemana-mana, malah infeksi Oke. lukanya. Jadi jangan takut terhadap luka. Ya, Oke. luka itu dirawat nanti diajari gimana Iya. caranya, bagaimana kita handling lukanya biar bagus dan mandi pun tuh Iya. sebetulnya enggak masalah. Untuk Oh. orang yang apalagi sekarang itu Mhm. perbannya tuh kan sudah modern, ada yang anti Iya, anti air, air, betul. dan saya bukan penganut yang, "Oh luka nggak boleh kena air," kan enggak. Oke. Tergantung kondisi lukanya, kalau memang lukanya sudah nempel Mhm kulitnya, mhm. kering, apalagi sekarang ada, eee, teknologi-teknologi yang Mhm. memungkinkan Jahit nggak lagi ada ya? jahit, nggak perlu Iya. pakai jahit, pakai lem atau Iya. apa yang memang di situ bisa melindungi luka terhadap air, itu Oke. malah langsung mandi nggak apa-apa. Wah, Jadi itu balik untuk lagi. perawatan lukanya. Jadi, nah tidak harus yang nggak Nggak boleh boleh kena kena air. air Oke. sampai anaknya Mhm. jadi berubah Nggak boleh warna, ya toh, mandi katanya nggak kan? boleh mandi, nanti Serem banget ya. malah gatelan anaknya, Betul. kasihan. Nah itu. Nah kalau stoma ini agak berbeda karena dia Mhm. kan lukanya ada bagian usus yang dikeluarkan. Jadi stoma itu kan Iya Dok, stoma itu apa usus, dulu Dok? Mungkin oh pemirsa iya, belum heeh. tahu ya Dok ya? Stoma itu Stoma tuh. adalah suatu Mhm. prosedur operasi di mana kita membuat lubang pembuangan Mhm. di dinding perut. Lubang pembuangan Dok? Iya, pembuangan Heeh, dinding oke. perut atau lubang masuk ya. Jadi istilahnya ada organ perut, Mhm. usus Mhm. yang dikeluarkan, Oke. sengaja dikeluarkan di dinding perut Mhm. untuk, sarana mengeluarkan kotorannya. Kotorannya. Ya, karena dia mungkin tidak bisa lewat jalur normal, ya. Oke. Jadi dibikin bypass tuh bisa. Atau memang Oke. stoma itu dibuat untuk akses kita memberikan suatu obat atau nutrisi ke Oh, organ dalam, bisa ke bisa juga usus, ya? bisa ke Mhm. kandung kemih, bisa ke Oke. mana-mana. Iya iya iya. Jadi seperti itu. Jadi memang ada Mhm. lubang di perut. Di Nah, perutnya. di perut itu ada lubang yang ini akses untuk keluarnya konten makanan bisa, Mhm. atau kencing pun bisa ya, tergantung Oh. kita kalau dari saluran kencing juga bisa, yang namanya stoma secara Oke. umum. Nah, Oke. tentu itu perawatannya nggak bisa seperti luka tertutup lain, ya. Iya. Pasti kalau di stoma kita pasang penampung. Oke, Nah, ada iya betul. kantongnya, ya. Nah, kantong ini yang memang Mhm. harus, telaten merawatnya karena ada Mhm. butuh perhatian khusus, di mana kantong ini problemnya biasanya kalau sudah dikasih kantong, Mhm. tujuannya kan dia menampung. Iya. Jadi problemnya seringkali bocor, satu. Oke, kantongnya bocor. Heeh, jadi Oke. suka, apa, kena ke kulit sekitar. Nah, Mhm. akibatnya itu sering terjadi iritasi. Kulitnya yang iritasi Heeh, jadi ya. 2 hal, karena kan yang dikeluarkan itu tentu bukan, apa, Nggak bersih ya Dok ya istilahnya? cairan yang biasa aja, itu kan Mhm. iritatif di situ. Iritatif Nah, juga harusnya ya. misalnya keluar dari anus, Oke. tapi ini keluarnya dari lubang perut Oke. misalnya, Oh. kotorannya. Nah, itu kan tentu perut kan memang tidak kulit pun tidak dikondisikan Iya, untuk dilewati melewati tersebut ya. atau kena zat-zat Wow. buangan itu. Nah, itu memang problemnya seringkali itu. Nah, itu tentu butuh perawatan, Oke. butuh latihan, dan memang Mhm. biasanya kita latih untuk orang tua untuk, Gimana cara gimana merawatnya, perawatannya. Bahkan ada mengganti. forumnya, mereka Oh ada gitu Dok? keluarga dengan stoma itu mereka ada forum sendiri yang Oh, mereka seru. sharing di situ. Mhm. Kita juga pernah mengundang, paguyubannya itu Heeh. untuk mengadakan suatu pendidikan edukasi ke Oke oke. pasien keluarga dengan Mhm. anak dengan stoma. Dengan stoma. Heeh, Loh itu Dok, pernah kita. case-case stoma ini apakah, cuma pada anak yang nggak punya anus atau gimana Dok? Ya tentu Atau macam-macam tergantung banyak juga kondisinya. case-nya Dok? Biasanya kasus-kasus yang Yang paling melibatkan lama? kelainan di atau ada penyakit di saluran cerna yang Mhm. menyebabkan, kita harus membuat stoma karena tidak memungkinkan untuk Jadi dia si lewat. ususnya dipotong gitu Dok? Apa Mungkin ada yang bisa kayak gitu dipotong, ya? iya, tergantung Oh, kondisi, tapi secara umum seperti secara itu. seperti itu Dok ya? Nah, kalau stoma ini permanen dong? Atau ada nggak Dok stoma yang, Ya ada sementara? yang sementara, ada Ada yang juga? permanen, iya. Oh, Jadi oke kalau oke. permanen nanti ada kemungkinan akan ada rencana untuk ditutup lagi, mungkin Mhm. tindakan sementara Oh, berarti atau, masih ada kesempatan ya? heeh, kalau stoma permanen juga Mhm. memang kalau memang tidak memungkinkan anak ini untuk bisa BAB Oke dari tempat yang sewajarnya selamanya gitu. oke. Apa cuy?
Motif dah. Motif trennya. Sudah. Itu kan logonya kelihatan gitu. Nggak apa-apa. Emang Jadi siapa tahu masuk ini built-in. Built-in Asus. oh Apanya? didongakkan. Tapi kebaca. Baca. Udah aman? Oke. Di cas mana itu? Aman dong. Masih Kok tadi notifnya keluar lagi? iya. Kurang gimana? Gini. Baca lah An. Oh enggak kebaca. Ini nggak Bisa baca. cepat minggir dulu. Jangan mikir. Enggak kebaca. Oke. Oh, emang. Untuk saya nutrisi ya, Dok. Action. Ya tadi yang kepotong apa tadi? Pembahasan apa itu? Stoma. Nggak apa nanti mulai dari nutrisinya, Dok ya. Mm. Ini udah ngerol belum? Masih lanjut. Udah ngerol. Dok, kalau tentang nutrisi untuk yang stoma tadi bedanya di mana, Dok? Lebih Ya. harus Jadi- bubur terus kah atau gimana, Dok? Nggak, jadi prinsipnya sama. Kalau memang usus yang masih bagus ya, sampai kan kadang kalau operasi itu ada usus yang dipotong, ada sampai jadi lebih pendek dan lain-lain. Selama ususnya itu paten keutuhannya masih cukup panjang, memiliki absorpsi yang baik, tentu targetnya pemberian makanannya itu mendekati dia bisa seperti makan normal sebelumnya. Oke. Cuman metode tadi udah start low go slow way. Jadi yang mulai kecil dulu, dimulai yang mudah dicerna dulu, yang kunyahnya gampang mungkin ya. Terus kemudian nanti volumenya juga pertama sedikit, sedikit, frekuensinya tapi sering ya. Iya, Kalau dia sudah adaptasi, mulai ditingkatkan lagi konsistensinya ya. Mulai lebih padat ya. Termasuk misalnya kalau dengan stoma itu tentu kita menghindari makanan-makanan yang nanti dia nggak bisa tercerna sempurna, misalnya kacang-kacangan yang nggak bisa terkunyah, takutnya nanti pas lewat lubang stomanya dia nyangkut, atau yang seratnya terlalu tinggi, nah itu bisa membunuh itu aja sih. Jadi dibatasin ya. Dipilih, Berarti dipilih. makanannya. Ya, itu terus juga kira-kira makanan yang tidak menimbulkan bau yang menyengat. Menyengat. Oh, makan durian nggak boleh dong? Iya, Boleh. takutnya nanti di situ, soalnya kan kalau masalahnya kan kalau di stoma itu kita nggak bisa kontrol keluarnya kan, jadi keluar aja. Jadi kalau pas mau BAB kentut ya suka keluar aja. Nah itu kadang suka ya saat-saat yang nggak pas ya kan keluar, ini bau durian apa, bau-baunya apa. Duriannya bukan durian segar tapi durian yang tempoyak gitu kan, ya susah ya. Ya tapi ya seperti itu memang harus seperti, karena stoma itu dia akan ngalir terus, nggak seperti kalau dari nggak ada katup atau ini gitu. nggak ada ngerem-ngeremnya. Apa? Cut sebentar, bilang cut sebentar. Oh anjir. Tapi nggak dipotong kan, ngerol terus kan? Iya. Terus Oke Dok, roll ya terus ya. Oke Dok, sekarang masuk ke pembahasan ini Dok, isu-isu. Tadi kan dokter sebenarnya udah spill sedikit ya. Ini pertanyaannya gini, stoma menyebabkan bau menyengat sepanjang waktu. Setuju enggak Dok? Enggak setuju. Enggak ya. Cuman memang bisa, karena itu tadi stoma itu kan keluarnya kita nggak bisa kontrol ya. Jadi kalau memang kita bisa atur pola makan gitu, jam-jamnya teratur, dia akan keluarnya juga akan mengikuti pola itu. Tapi kalau pas kebetulan dia dapat makanan yang mungkin membuat frekuensinya jadi tinggi dan sering kayak diare gitu, tentu dia akan keluarnya kan banyak terus. Nah itu memang seakan-akan kayak terus-terusan ya. Karena dia nggak bisa nahan nih. Kalau orang nggak misalnya diare pun kan, ke belakang dia bisa ngempet dulu terus ke belakang, gitu kan. Itu kan bisa keluar terus frekuensinya sering, tidak bisa. Jadi rasa pengen BAB-nya ada Dok? Enggak. Nggak ada juga? Nggak ada. Karena kan di situ nggak ada refleks untuk sarafnya kan ya. yang untuk membagikan rasa kepengin pup, rasa yang dulu pernah ada kan nggak bisa keluar ya. Kan di rektum kan. Kalau ini kan enggak, kadang stoma bisa di usus halus, usus besar ya. Jadi di situ fungsi-fungsi untuk ini mau keluar itu enggak bisa. Tapi kalau orang yang sudah lama dengan stoma itu biasanya sudah punya tahu timingnya ya. tahu timing. Kalau habis makan nih berapa jam nih.
Kalau makan gini, Oh. nanti ini pasti keluarnya banyak encer. Itu Oke. orang tua kadang sudah bisa Bisa mengenali. mengira dok ya. Oke, Gitu. dok selanjutnya dok. Berarti pasien dengan stoma harus menghindari semua buah dan sayur. Setuju? Ya, jadi memang seperti yang disebutkan tadi ada Hmm. beberapa makanan yang serat tinggi. Oke. Kadang itu menyebabkan gangguan dalam Pengeluarannya. pengeluarannya. Itu memang ada beberapa hal yang mungkin agak dihindari dari awal. Nanti dilihat mana yang kira-kira tidak menimbulkan masalah. Oke. Gitu. Seperti tadi kacang-kacangan atau sayur yang dia kadang kan memang nggak bisa hancur ini. Heeh. Nah, suka jadi istilahnya bulk forming, jadi Iya, bikin Bu, gumpalan iya. ya. Heeh. Sifatnya sayurnya gitu, dia narik air juga Heeh. mungkin. Jadi suka kadang Utuh, dok. utuh ya kayak Biasanya kangkung, itu dok. jadi itu suka kadang suka kalau banyak banget bisa buntu. Oh, malah membuntu si Iya, saluran saluran stomanya stoma. ya. Iya, Nah, terus kalau itu buntu aja. gimana, dok? Ada di ini. Ya harus ada tindakan Oh, gitu. Itu harus manual untuk ngeluarin atau gimana nanti. Dari kita lihat dulu kondisi. Sesuai dengan Heeh. ini ya. Selanjutnya dok ya. Berarti ini sebenarnya udah terjawab juga sih. Pasien dengan stoma tidak boleh makan makanan normal. Boleh aja. Boleh aja. Jadi nggak benar ya. Jadi kasihan juga kan memang targetnya kita pada pasien-pasien yang stoma itu bagaimana dia nanti bisa mencapai pola makanan yang sebelum dia sakit, tapi dengan penyesuaian tentunya. Iya. Yang dulu bisa makan misalnya daging, kambing misalnya sate ya nanti harapannya bisa tetap makan sate. Oke. Tapi Targetnya tentu memang ke sana. tapi ya kita tentu Pelan-pelan nggak ya, bisa apa istilahnya mesti ada penyesuaian ya Oke. karena kan tergantung juga kondisi apa istilahnya kondisi penyakit awalnya yang Oke. bikin dia jadi Apa sih yang bikin dia jadi ada stomanya iya, gitu dok ya? Bikin stoma. Oke dok, mungkin ini terakhir dok. Tadi kan kita ngomongin pasca operasi sebenarnya ya, sampai ke stoma juga nih ya. Mungkin bisa dokter rep atau ada yang ingin dokter sampaikan dok sebagai closing statement dok. Silakan dok. Ya, jadi pada parents jangan terlalu takut ya, jangan terlalu khawatir pada ya. Jadi pada parents ya, semua parents jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut untuk merawat putra-putra kita yang sudah menjalani operasi ya. Karena perawatan terbaik itu adalah yang diberikan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Dimana kita bisa memberikan dengan kasih sayang, kita bisa memberikan dengan effort terbaik kita ya, dan yang mengetahui kondisinya sehari-harinya adalah orang-orang terdekat dari anak-anak kita. Dan juga tentunya perawatan stoma, perawatan luka, nutrisi pasca operasi dan nutrisi setelah stoma itu tujuannya adalah bagaimana bisa membalikan anak-anak kita mendekati kondisi aktivitas sebelum dia sakit dan mendapatkan asupan nutrisi sebelum dia sakit. Sehingga nanti tumbuh kembang dan pemulihan anak kita bisa mencapai hal atau waktu yang lebih cepat dan hasilnya tentu untuk pemulihan jadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak dokter BMD, luar biasa sekali ya. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak dok, terima kasih banyak waktunya dok. Terima kasih juga parents telah mendengarkan Dr. BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon. Semoga informasi yang kita bahas tadi dok bermanfaat untuk parents di rumah juga. Dan juga jangan lupa parents untuk follow @BMD Pediatric Surgeon ya di bawah ini ya. Di Instagram, TikTok, YouTube, ramein ya. Nanti kalau ada yang mau nanya juga silakan di kolom komentar. Ini agar Anda selalu update ya dengan episode-episode yang seru dan juga informatif lainnya. Sampai jumpa parents semua di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan pastikan anak Anda selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Tetap BMD Podcast, Your Trusted Pediatric Surgeon.